Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan firman-Nya dengan baik dan juga melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Bapa, tuntunlah kami senantiasa di dalam kuasa-Mu. Ajari kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu kami mau belajar dari firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak AKBP, Kamis 4 Desember 2025, tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Marturuk ni roha situtu, marlabok jala marlabas ni roha, masih haehean di bagasan roha naholong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melihat khotbah hari ini, sungguh-sungguh mengingatkan kita kembali untuk apa kita dijadikan, untuk apa kita diciptakan hidup di dunia ini. Apakah hidup kita hanya untuk diri kita saja? Atau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Bukankah dalam lagu renungan, maksudnya lagu rohani, hidup ini adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hendaklah ketika kita menyanyikan lagu itu benar-benar mengajak kita untuk merenung, merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita hidup hanya untuk diri kita? Untuk menyenangkan hati kita sendiri? Untuk memuaskan keinginan-keinginan kita? Atau kita mau dipakai Tuhan untuk berbagi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang? Di akhir kalimat dalam renungan ini dikatakan, supaya kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Saling membantu berarti kita tidak hanya sebagai objek penerima, tetapi kita pun menjadi subjek atau pelaku. Kita menjadi orang yang melakukan kasih, melakukan perbuatan yang menolong orang lain di dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu rendah hati. Orang yang mau membantu atau orang yang mau dibantu harus rendah hati. Karena ketika dia merasa dirinya lebih, merasa orang lain tidak perlu, dia tidak akan menerima bantuan orang lain. Dan sebaliknya dia pun tidak mau membantu orang lain. Jika dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut, dan sabar. Ini adalah bagian dari buah roh yang kita baca dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23 itu bukan? Bagaimana kita menunjukkan sikap yang telah diteladankan oleh Yesus di dalam kehidupannya bagi kita umat manusia. Jika Yesus tidak rendah hati, dia tidak mungkin menjadi manusia. Jika dia tidak lemah lembut, dia tidak akan mau menerima perlakuan orang-orang yang jahat kepadanya. Jika ia tidak sabar, dia bisa saja bertindak untuk menindak dosa-dosa manusia dengan cara yang kejam, bukan? Tetapi tidak dengan demikian, bukan? Tetapi Yesus dengan rendah hati, lemah lembut, sabar, dan terus menunjukkan cinta kasih yang dalam kepada kita manusia. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tunjukkanlah kasih-Mu kepada semua orang di dalam saling membantu, saling menopang. Karena untuk itulah kita dijadikan Tuhan. Hidupmu harus berguna, menjadi garam dan terang dunia. Memberikan rasa agar orang lain merasakan kebaikan Tuhan melalui hidupmu. Memberikan terang supaya orang lain bisa melihat jalan yang baik dan yang benar di dalam Tuhan, di dalam menapaki perjalanan kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ini tidak mudah, tetapi marilah kita mau dipakai Tuhan untuk saling membantu dengan penuh cinta kasih, saling menolong penuh kasih, dan terus dengan sabar menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan bagi kami hari ini untuk berbuat kebaikan dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan dan sabar. Supaya kami tergerak untuk mengasihi banyak orang, tergerak untuk menolong orang lain. Dan tentu kami harus lebih mendahulukan kasih itu, kasih kepada orang lain daripada ke diri kami sendiri. Walau terkadang kami sering lalai, kami lebih mengasihi diri kami, sampai kami lupa mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kami. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami, supaya kami saling mengasihi. Tuhan, tolonglah kami, dan pakailah kami seperti yang Engkau kehendaki. Biarlah hidup kami berdampak, hidup kami menjadi sukacita dan berkat bagi banyak orang. Supaya kasih kami tidak hanya di mulut saja, tetapi kasih kami sungguh nyata dalam perbuatan. Kami tidak menyakiti orang lain. Kami tidak merendahkan orang lain. Kami tidak memedulikan orang lain. Tuhan, ampuni kami jika kami telah melakukan itu. Mulai hari ini kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat sukacita bagi banyak orang. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang keluar dari penderitaan, dari kesusahan, dari kedukaan. Secara khusus saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang terdampak bencana, banjir, longsor. Tuhan, tolonglah kuatkan mereka. Mampukan mereka untuk terus percaya dan berharap kepadamu. Tuhan jugalah yang membuka jalan agar pemerintah kami dengan segera memberikan bantuan untuk mereka agar beban mereka semakin ringan. Tuhan, ini bukanlah suatu cobaan yang mudah untuk dilewati manusia. Tetapi kami percaya jika Tuhan mengizinkan semua, ada rencana besar Tuhan yang sedang Tuhan siapkan bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana ini. Karena itu biarlah mereka kuat, terus berharap hanya kepadamu, dan mempercayakan kehidupannya
ke dalam penyertaan kasih Tuhan. Biarlah setiap orang terpanggil untuk menjadi pelaku-pelaku kebaikan sebagai wujud cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.